Shalom teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam kondisi baik-baik saja. Sebentar kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya persilahkan teman-teman untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami boleh berkumpul bersama untuk beribadah. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah ini agar dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku tak mau itu bagi dunia ini. Aku tak kompromi akan dosa. Aku tak mau tukarkan hati Tuhan. Teman-teman, biarlah ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Marilah kita nyatakan dengan pujian pilihanku. Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosa-Mu, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan
Teman-teman, marilah kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, Engkau sungguh baik. Dan sekarang kami akan beribadah. Tuhan, tolong berkati ibadah hari ini agar berjalan dengan lancar. Tuhan, tolong berkati juga untuk pelaksanaan PTM dan GHL agar berjalan dengan lancar, dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk pendistribusian vaksin berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, marilah kita memohon Tuhan agar Tuhan dapat menolong kita, agar kita bisa fokus, mengerti dan melakukan firman-Nya. Marilah kita menaikkan pujian This I Believe. Our Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose a glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of
Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak semua. Mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan boleh beribadah bersama dan kami akan belajar firman Tuhan pada saat ini. Tuhan menolong kami supaya kami bisa memahami akan firman-Mu. Tuhan juga menolong kami supaya kami bisa juga mencoba untuk mengaitkannya dengan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan juga untuk kami bisa menghidupi kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, tolong juga hamba-Mu yang terbatas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah Jesus says, Tuhan Yesus berkata, follow me, ikutlah aku. Apa itu artinya ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Nah, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Nah, demikian bunyinya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sekali lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi barang siapa yang mengatakan bahwa ia itu ada di dalam Tuhan, ia percaya kepada Tuhan, di dalam Tuhan Yesus, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, itu artinya apa, saudara-saudara ya? Nah, saudara-saudara, tentunya artinya bukan berarti kita diminta untuk mengikuti Tuhan Yesus hanya secara tampak luar, atau cuma copy-paste apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita ikuti cara Tuhan berpakaian, kita ikuti cara Tuhan mungkin berpenampilan, kita ikuti cara Tuhan berdoa. Kalau Tuhan Yesus berdoanya itu dini hari, kita juga berdoa dini hari. Nah, saudara, bukan sekedar tampak muka atau cuma sekedar copy paste. Tapi apa artinya hidup sama seperti Kristus telah hidup? Nah, saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-4, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam doanya kepada Bapa di surga. Dia berkata demikian, Aku telah mempermuliakan engkau Bapa di bumi dengan jalan menyelesaikan semua pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Artinya apa, saudara-saudara? Tuhan Yesus itu hidup di dalam dunia ini pada waktu itu untuk melakukan apa yang Bapa di surga kehendaki dia itu harus lakukan. Nah, demikian sekarang kita itu diingatkan, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu artinya kita itu juga diminta untuk hidup menuruti, melakukan apa yang Tuhan itu kehendaki dan perintahkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Kristus telah hidup bagi kita. Nah, saudara-saudara, maka yang pertama kita itu belajar. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Yang pertama itu adalah, saudara-saudara, kita itu kemudian belajar mengikuti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dan teladankan buat kita. Saudara-saudara, kita itu bersyukur. Tuhan Yesus itu bukan cuma memberikan perintah, tapi bahkan dia sudah lebih dahulu meneladankan kepada kita. Sebagaimana yang telah dia tunjukkan dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, apa perintah Tuhan, apa hal yang telah Tuhan Yesus teladankan kepada kita, yang sekarang kita diminta untuk mengikutinya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, secara sederhana dan dirangkum oleh Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Yesus pernah berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatan dan pikiranmu, dan kemudian juga kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Nah, kita melihat di dalam Injil-Injil Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan itu mengasihi Bapa di surga, bagaimana dia itu mengasihi sesama, dia mengasihi manusia, orang-orang yang perlu ditolong, dan dia itu memperhatikan dan menolong mereka. Menunjukkan kepedulian kepada mereka. Belas kasihan kepada mereka. Nah, saudara-saudara, untuk mempermudah hal ini, beberapa orang itu mencoba membuat sebuah quotation atau sebuah pepatah ya untuk mempermudah hidup sama seperti Kristus telah hidup, mengikuti teladan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Nah, pepatahnya apa, saudara-saudara? Untuk memudahkan kita. Nah, orang-orang itu menyebutnya sebagai WWJD. WWJD. What would Jesus do? Artinya apa, saudara-saudara? Artinya orang-orang ini ingin mengingatkan kita. Kalau kamu di dalam sebuah situasi,
dan kemudian harus membuat keputusan atau menghadapi masalah atau menghadapi mungkin tantangan, tanya, what would Jesus do? Kira-kira kalau Tuhan Yesus di dalam situasi seperti saya, apa yang dia akan lakukan? What would Jesus do? Kalau Tuhan Yesus sedang dalam masalah, harus berbuat sesuatu, kira-kira dia akan melakukan apa kalau dia itu dalam situasi saya? Kalau Tuhan Yesus, kalau saya lagi sakit hati karena mungkin perlakuan seseorang, pikiran, perasaan saya itu jengkel sekali, saya menyimpan kemarahan, tenang dulu dan tanya, kata orang-orang ini, what would Jesus do? Apa yang Tuhan Yesus akan lakukan kalau dia di dalam kondisi seperti saat itu? Nah, kita diajak untuk meneladani Tuhan Yesus. What would Jesus do? Saudara, tapi kemudian kita bisa berkata, ya, Anda bisa berkata kepada saya, Pak, waduh, meneladani Tuhan Yesus, kita kan bukan Tuhan Yesus. Kita ini kan manusia berdosa, manusia terbatas. Tuhan Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Dan dia sempurna, tidak berdosa. Nah gimana? Kita bukan pribadi seperti Tuhan Yesus. Tapi diminta untuk hidup sama seperti dia telah hidup dan teladankan kepada kita. Kadang-kadang saudara, bahkan di dalam pergumulan seperti itu ya, mencoba untuk hidup seturut dengan firman Tuhan, mengikuti teladan Tuhan, kita seringkali juga merasa jatuh bangun saudara. Merasa gagal, jatuh dalam dosa lagi, kita mencoba lagi, bisa lagi gagal lagi. Kadang-kadang beberapa dari kita mulai frustasi, malu, rasa bersalah. Dan kadang-kadang kita itu seperti kemudian berhenti dan tidak lagi melakukan apa-apa. Kita mandek. Bukan karena kita merasa sulit dan gak mau, saudara. Tapi karena kita sudah seperti patah semangat. Karena merasa selalu gagal dan gagal. Merasa frustasi. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, maka yang kedua firman Tuhan mengingatkan. Hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya apa? Saudara, mari kita ada di dalam Kristus. Apa artinya ada di dalam Kristus? Saudara, kita percaya kepada Dia. Kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita itu tahu, saudara, kita itu melakukan firman-Nya bukan lagi dengan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Tapi dengan pertolongan dan kekuatan dari Tuhan Yesus. Karena saudara, Tuhan Yesus itu sudah memberikan teladan kepada kita. Bukan cuma memberikan teladan, Dia bahkan sudah menyempurnakan bagi kita apa yang Allah itu kehendaki lewat firman-Nya. Dan kita yang percaya kepadanya, kita itu sekarang punya jaminan dan pengharapan untuk ditolong dan dimampukan hidup bagi Tuhan lewat firman-Nya. Saudara, Tuhan itu mati di kayu salib menebus dosa kita. Kita nggak bisa menanggung dosa kita karena kita begitu berdosa. Dia yang tidak berdosa, Dia yang menanggung dosa yang seharusnya buat kita. Dan Dia telah mengalahkan maut dan kutuk dosa dengan kebangkitannya. Artinya adalah saudara, Tuhan itu sudah menyelesaikan bagi kita. Kita itu sekarang punya kekuatan, pengharapan, pertolongan di dalam Dia untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Dia yang telah melakukan lebih dahulu dengan sempurna buat kita. Maka kita butuh pertolongan Tuhan. Kita itu tidak bisa melakukan sendiri. Kita itu butuh pertolongan Tuhan. Maka saudara, kadang-kadang kita bisa jatuh bangun di dalam hidup bagi firman Tuhan. Tapi saudara, ketika kita jatuh bangun, kita kadang-kadang merasa salah, kita merasa malu, kita merasa frustasi, kok sepertinya selalu gagal. Saudara, jangan kita makin menjauh dari Tuhan. Jangan kita justru makin menjauh dari Tuhan. Tapi saudara, kita justru dekat dan terus meminta dan bersandar kepada Tuhan. Nah, itulah kenapa kita diminta untuk selalu berdoa, membaca firman. Bahkan dalam 1 Yohanes 2 ayat 1-2, kita diingatkan juga untuk ketika kita merasa jatuh dalam dosa, berbuat apa yang jahat, kita bisa datang dan mengaku dosa kita, saudara. Mengaku dosa dan meminta pertolongan Tuhan sekali lagi. Untuk kita boleh ditolong oleh Dia. Saudara, Tuhan Yesus bukan Tuhan di surga yang kemudian memerintahkan kita untuk hidup seperti Dia. Dan kemudian duduk
dan melihat siapa di antara kita yang mampu dan paling hebat untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus bukan Tuhan seperti itu. Dia justru sudah melakukannya lebih dahulu, menyempurnakannya lewat hidupnya di atas kayu salib dan bangkit. Dan sekarang kita punya pengharapan dan kekuatan untuk hidup mengikut apa yang dia itu inginkan dalam hidup kita. Karena dia yang memampukan dan telah melakukannya buat kita. Kita ini rindu untuk mengalaminya dalam hidup kita. Saudara, di dalam Injil Yohanes pasal 21, itu diceritakan di sana ada seorang rasul Tuhan namanya Simon Petrus. Saudara, Simon Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Kita tahu cerita itu, saudara. Dan dia itu malu dan menyesal dan sangat sedih telah mengkhianati Tuhannya. Saudara, tapi dalam Injil Yohanes pasal 21, tepatnya di ayat 17, Tuhan itu datang menemui Rasul Petrus. Pribadi, berdua. Kemudian bertanya 3 kali, bukan? Dan di ayat 17 itu Tuhan Yesus bertanya yang ketiga kali. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, Petrus itu kemudian menangis. Dia ingat semuanya. Dia tahu Tuhan itu tahu semuanya. Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu semuanya. Engkau tahu hatiku. Aku itu mengasihi engkau. Saudara, hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita teladani Tuhan dan kita bersyukur Tuhan itu menolong karena dia yang telah menyelesaikan lebih dulu buat kita. Kita bisa jatuh bangun, saudara. Kita bisa selalu merasa gagal dan malu. Tapi Tuhan datang seperti kepada Petrus dan berkata, maukah engkau sekarang belajar mengasihi aku? Maukah kau kembali dan belajar mengasihi aku? Dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia seperti datang kepada Petrus dan kepada kita untuk mengangkat kita kembali. Hidup seperti Kristus telah hidup. Mari kita berdoa yuk, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami dan rindu untuk mengangkat kami kembali untuk hidup bagi Tuhan. Siapapun kami ya Tuhan, bagaimanapun kondisi kami saat ini, bahkan beberapa dari kami sadar betapa kami telah jauh dari Tuhan, tapi Engkau tidak pernah membiarkan kami, dan Engkau datang seperti kepada Petrus untuk mengajak kami kembali, mengangkat kami kembali, hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Karena itulah yang sejati, itulah yang sempurna, itulah yang baik bagi kami. Tuhan tolong kami, ajar kami mengasihi-Mu, ajar kami dengan kekuatan Tuhan untuk hidup di dalam kehendak dan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pada Pendeta Alfred atas firman Tuhan yang sudah dikhotbahkan pada hari ini. Untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. God bless you.